Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darin Fajriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi sistem ekonomi. Kalian pasti penasaran kan, apa sih yang dimaksud sistem ekonomi itu? Nah, pada video ini kita akan membahas satu persatu mengenai sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi merupakan kumpulan prinsip dan cara yang dimanfaatkan untuk mencapai sasaran ekonomi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Nah, penerapan sistem ekonomi di sebuah negara terwujud dalam semua institusi ekonomi yang berfungsi untuk mencapai target yang telah ditentukan. Jadi, di setiap negara memiliki sistem ekonominya yang khas sesuai dengan ideologi, ciri-ciri sosial, keadaan ekonomi, dan sumber daya yang bervariasi. Selanjutnya, sistem ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi saja, tetapi juga memiliki peran krusial atau peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat dan kemajuan suatu negara. Nah, adapun fungsi-fungsi utama dari sistem ekonomi yaitu yang pertama, mendorong produksi. Salah satu tugas utama sistem ekonomi adalah menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas produksi di masyarakat. Nah, maksudnya sistem ekonomi bertindak sebagai penggerak dan penuntung bagi pelaku ekonomi, apakah individu, keluarga, atau perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, dengan demikian, sistem ekonomi yang dapat mewujudkan nilai tambah yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional saja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua, koordinasi aktivitas ekonomi. Fungsi penting lainnya adalah menyediakan mekanisme koordinasi yang terstruktur antara pelaku ekonomi. Nah, sistem ekonomi memungkinkan terjadinya interaksi antara produsen, konsumen, dan pemerintah dalam sebuah sistem yang terorganisir. Nah, fungsi koordinasi ini sangat penting untuk meminimalisir ketidaksesuaian dalam distribusi sumber daya, menghindari produksi yang berlebihan, dan mencapai efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, distribusi hasil produksi. Distribusi adalah fungsi strategis dari sistem ekonomi karena berkaitan dengan keadilan sosial dan kestabilan perekonomian. Sistem ekonomi menetapkan aturan untuk pembagian hasil produksi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses ekonomi. Itulah tadi 3 fungsi utama dari sistem ekonomi. Selanjutnya kita beralih ke macam-macam sistem ekonomi. Secara umum, elemen utama yang membedakan berbagai sistem ekonomi satu sama lain terletak pada cara produksi. Sebagai contoh, pada sistem A, sumber daya alam dikelola oleh negara. Namun, dalam sistem B, pengelolaan sumber daya alam diperbolehkan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Nah, untuk pemahaman yang lebih mendalam, mari kita lihat 4 macam sistem ekonomi yang akan kita bahas kali ini. Dan di antaranya yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah bentuk ekonomi yang paling dasar. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan setempat. Keberadaan sumber daya alam menjadi peran penting bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek demi keberlangsungan hidup mereka. Terus, ada pun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional sendiri yaitu tidak terdapat unit produksi rumah tangga dan rumah tangga konsumen. Yang kedua, kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui barter. Terus yang ketiga, teknologi untuk memproduksi barang masih belum ada. Jadi proses produksi dilakukan dengan metode yang sederhana seperti bercocok tanam, berkebun, dan berburu. Nah,
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kelebihan. Meskipun terlihat sederhana, sistem ekonomi tradisional memiliki sejumlah keuntungan, yaitu tidak adanya eksploitasi, baik terhadap sumber daya alam maupun tenaga kerja. Ini karena masyarakat tidak memiliki motivasi untuk mencari keuntungan, tetapi lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan potensi terjadinya konflik antar warga pun rendah. Terus, selanjutnya kekurangan. Sebaliknya, kelemahan sistem ekonomi tradisional adalah hasil produksi yang terbatas, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta nilai barang yang tidak sebanding saat barter. Misalnya, jika kamu ingin menikmati singkong rebus, kamu mungkin harus menukar 1 ekor ayam untuk mendapatkan sepiring singkong rebus, padahal nilai ayam jauh lebih tinggi daripada singkong. Bagaimana menurutmu? Kedua, sistem ekonomi komando. Di sisi lain, sistem ekonomi komando bertolak belakang dengan sistem ekonomi liberal, karena dalam model ini pemerintah mengendalikan sumber daya alam dan modal yang diperlukan untuk menjalankan ekonomi negara. Mereka memegang kendali dengan menentukan barang yang akan diproduksi, metode distribusi, harga hingga penyedia lapangan kerja. Tujuan dari sistem ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kolektif. Nah, salah satu negara yang menerapkan sistem ini adalah Korea Utara. Nah, selain itu, ciri-ciri sistem ekonomi komando, yaitu sumber daya dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, membuat masyarakat tidak diperbolehkan mengaksesnya secara bebas. Selanjutnya, semua aktivitas ekonomi itu diatur dan dikuasai oleh pemerintah, dan peran masyarakat terbatas hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang diambil. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, kelebihan. Negara yang menerapkan sistem ekonomi komando mungkin tampak otoriter, namun mereka jarang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Pendapatan masyarakat juga lebih merata karena pemerintah mengelola distribusi pekerjaan untuk semua individu. Nah, tentu kamu bisa menebak kekurangan dari sistem ekonomi komando sendiri, yaitu masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berinovasi karena semua aspek telah diatur oleh pemerintah. Kualitas barang jadi tidak optimal, hak milik pribadi diabaikan, dan kebijakan bersifat lebih memaksa. Ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar adalah pendekatan yang memberikan keleluasan kepada komunitas untuk melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi, berbeda dengan sistem ekonomi tradisional yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar saja. Tujuan utama sistem ini adalah memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, dan negara-negara di benua Amerika dan Eropa seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman banyak yang mengadopsi sistem ini. Selanjutnya, ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Masyarakat terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kaum pemberi kerja yang memiliki kebebasan dalam memilih sektor usaha, dan kaum penerima kerja yang dapat menentukan pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, komunitas atau masyarakat memiliki hak untuk menggunakan uang pribadi mereka dalam membeli alat produksi, dan juga terjadi persaingan antara anggota masyarakat. Peran pemerintah sangat sedikit, sehingga kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, kelebihan. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, negara memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mengatur perekonomiannya. Anggota masyarakat yang berperan sebagai produsen juga dapat berinovasi dan menciptakan produk baru. Namun di sisi lain, konsumen memiliki beragam pilihan barang dengan kualitas yang baik. Terus kekurangannya yaitu sistem ekonomi pasar juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi sebagian individu, terutama mereka yang tidak memiliki banyak modal. Penjual dengan modal terbatas sering kali kalah bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar. Mereka mengalami kesulitan dalam kualitas produktivitas, bahkan sulit menawarkan promo untuk menghindari kerugian, dan negara juga mengalami resesasi dan krisis ekonomi. Keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi antara kelebihan sistem ekonomi pasar
pasar dan komando. Dalam hal ini, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran dalam menangani isu-isu ekonomi. Nah, beberapa contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran adalah Brasil, Mesir, dan Prancis. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Pertama, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama untuk menangani tantangan perekonomian. Yang kedua, pemerintah bertugas mengawasi sumber daya penting seperti hutan, air, listrik, dan lainnya yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga, masyarakat diberikan keluasan untuk menentukan barang yang akan diproduksi, cara pembuatan serta harga dengan supervisi dari pemerintah. Dan yang keempat, apabila harga barang di pasar melonjak tinggi dan terjadi kelangkaan, pemerintah dapat menetapkan batas harga jual. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kelebihan. Keluasan bagi sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, yang mendukung oleh kebijakan pemerintah dan membantu menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi campuran dapat mendorong aktivitas pengusaha atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, pemerintah juga berusaha mencegah dominasi perusahaan oleh pihak swasta untuk menjaga persaingan yang sehat. Nah, adakah kekurangan dalam hal ini? Sayangnya, penerapan sistem ekonomi campuran kadang tidak seimbang jika intervensi pemerintah terlalu minim. Ini dapat mengakibatkan dominasi sistem ekonomi pasar atau liberal. Di sisi lain, jika intervensi pemerintah terlalu kuat, ini bisa berujung pada sistem ekonomi liberal. Nah, setelah membahas tentang jenis sistem ekonomi tadi, pasti ada keinginan kalian mengenai sistem ekonomi yang diharapkan di negara kita, bukan? Jawabannya adalah bahwa Indonesia mengadopsi sistem ekonomi Pancasila yang merupakan pengembangan dari ekonomi campuran dan berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang 1945. Nah, secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai dasar ideologis dari sistem ekonomi di Indonesia. Fondasi politiknya dapat ditemukan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yaitu ayat 1, ekonomi disusun sebagai upaya kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2, sektor-sektor produksi yang vital bagi negara dan berdampak pada kehidupan masyarakat dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, tanah, air, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan ayat keempat, ekonomi nasional dijalankan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mengedepankan kebersamaan, keadilan dalam efisiensi, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, sambil menjaga keseimbangan dalam kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sendiri itu tercantum dalam pasal 33 ayat 1 dan sampai 4 Undang-Undang 1945 tadi, yang dimana seluruh aktivitas ekonomi didasarkan pada semangat kekeluargaan. Pemerintah mengendalikan sumber daya yang krusial demi kesejahteraan rakyat, dan kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam. Nah, mengapa Indonesia memilih untuk menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Karena dalam membangun sistem ekonomi suatu negara, ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi, di mana faktor internal termasuk kondisi fisik, letak geografis, serta kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan manusia. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kemajuan teknologi, keadaan ekonomi dan politik global, juga keamanan dunia. Pemerintah kita memilih sistem ekonomi Pancasila karena ia mengandung nilai-nilai demokrasi ekonomi. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna, dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.